Para mahasiswa sekalian, jumpa kembali dengan saya Dr. Andes Andi Ahmad dengan asisten dosen Saripudin SPD. Kali ini akan saya ketengahkan mengenai peralatan kerja di bengkel otomotif. Tujuan perkuliahan kita yang pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja yang sesuai saat menggunakan peralatan otomotif dan peralatan bengkel. Yang kedua, dapat memilih peralatan kerja yang tepat dan cara menggunakan yang benar. Yang ketiga adalah dapat merawat peralatan kerja otomotif dan peralatan bengkel. Itulah yang hendak kita capai dari perkuliahan kita ini. Nah, materi yang pertama adalah kunci. Kunci yang sering digunakan pada perbengkelan otomotif terdiri dari yang pertama adalah kunci pas, kemudian kunci ring, terus kunci kombinasi, kunci sok atau soket, kunci Inggris, kemudian yang terakhir kunci L atau heksagonal. Kunci pas ini fungsinya adalah untuk mengendorkan atau melepaskan dan mengeraskan atau memasang mur atau baut. Ukurannya 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 14, 14, 17, dan 17, 19. Ada yang lebih besar lagi pada jenis-jenis tertentu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sebuah kunci pas. Ini adalah rentang rahangnya. Inilah yang diukur dengan ukuran-ukuran tersebut di atas, yaitu 6. Kalau di sininya 6, maka sebelahnya adalah 7. Itulah kunci pas. Berikutnya adalah kunci ring. Fungsi dari kunci ring adalah untuk mengendorkan, melepas, dan mengeraskan atau memasang mur dan baut. Kunci ini dapat memegang mur atau baut pada semua sisi segi 6 sehingga lebih kuat. Ukurannya adalah 8, 9, 10, 12, 12, 14, 14, 17, dan 17, 19. Ukurannya juga ada yang lebih besar dari ukuran yang saya sebutkan ini. Nah, ini adalah jenis dari kunci ring. Ukuran inilah yang disebutkan 8 atau 9. Berikutnya adalah kunci kombinasi atau juga sering disebut dengan kunci pas ring. Sebab di ujungnya ada kunci pas, ini kunci pas, kemudian ini adalah kunci ring. Fungsinya adalah untuk mengendorkan atau melepaskan dan mengeraskan atau memasang mur dan baut. Ukurannya adalah 1 ukuran. Apabila disebut ukuran 10, maka yang kunci pasnya juga 10 dan kunci ringnya juga 10. 12, 14, 17, 19, dan seterusnya. Berikut ini adalah kunci sok atau soket. Fungsinya juga untuk mengendorkan, melepas, dan mengeraskan, memasang mur atau baut. Ini dapat untuk mengeraskan atau memasang mur baut dengan kunci momen. Jadi selain dari gagang yang ada, juga kita bisa menggunakan kunci momen. Ukurannya masing-masingnya adalah 1. Yaitu apabila ukurannya 8, maka untuk kunci itu hanya ukuran 8. Kemudian 9, 10, 11 juga, 12,
13, 14, 17, 19, 21, dan ada yang bahkan lebih besar. Berikutnya adalah kunci Inggris. Ini adalah kunci yang sering kita temukan. Fungsinya adalah untuk melepas dan memasang mur atau baut yang ukurannya tidak standar. Kenapa? Karena kunci ini dapat di-setel, diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan dengan cara memutarkan bagian kunci ini. Ini diputar, bisa memperbesar dan memperkecil rahangnya ini sesuai dengan ukuran baut atau mur yang kita inginkan. Nah, berikutnya adalah kunci L atau heksagonal. Berfungsi untuk melepas dan memasang skrup yang kepalanya berbentuk heksagonal. Nah, ini satu set, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, perawatan dari kunci-kunci. Untuk merawat kunci ini, maka kita harus menggunakan kunci harus sesuai dengan ukuran mur dan baut. Kemudian selesai pemakaian harus dibersihkan dengan kain lap. Mengembalikan kunci ke tempat semula. Kemudian penempatan kunci sebaiknya pada toolbox, tidak dicampur adukkan. Penggunaan kunci, terutama kunci pas, ring, dan kombinasi, tidak boleh disambung dengan pipa. Kunci Inggris hanya dipergunakan untuk mur dan baut yang ukurannya sudah tidak standar. Tidak dibenarkan memukul kunci dengan palu pada saat pemakaiannya. Itulah cara kita merawat kunci-kunci yang sudah disebutkan di atas. Nah, berikutnya adalah obeng. Obeng ini ada 3 jenis. Yang pertama obeng plus, kemudian obeng min atau minus, dan terakhir obeng ketok atau impact drive. Obeng plus gunanya membuka baut dan skrup yang kepalanya berbentuk alur plus. Ukurannya ada yang kecil, kemudian ada yang panjang, juga ada yang besar. Seterusnya adalah obeng minus. Fungsinya adalah membuka baut dan skrup yang kepalanya berbentuk alur min. Ukurannya juga sama, ada yang kecil, panjang, dan besar. Bedanya dengan plus tadi adalah ujung ini. Ujung ini kalau min hanya berbentuk min. Nah, berikutnya adalah obeng ketok. Fungsinya adalah membuka skrup yang kepalanya mempunyai alur plus dan minus serta membutuhkan hentakan. Karena obeng ketok ini berfungsi apabila kita pukul dengan palu. Pada saat kita pukul, obeng ini akan bergerak, memutar, mengeraskan atau mengendorkan. Nah, perawatan obeng. Penggunaan obeng harus sesuai dengan ukuran mulut kepala baut skrup. Selesai pemakaian harus dibersihkan dengan kain lap. Kemudian mengembalikan ke tempat semula dan menempatkan secara teratur. Tidak dibenarkan memukul batang obeng dengan palu kecuali obeng ketok. Dilarang menggerinda mata obeng. Nah, ini sering terjadi pada mekanik. Biasanya kalau tidak mendapatkan obeng yang sesuai dengan ukurannya, maka matanya digerinda. Nah, ini tidak dibenarkan. Berikutnya adalah tidak dibenarkan menggunakan obeng yang tidak sesuai dengan fungsinya. Itulah cara merawat dari obeng. Selanjutnya adalah tang. Tang yang sering kita jumpai ada beberapa jenis. Yang pertama tang kombinasi, tang potong, tang long nose, tang circlip,
tang vice grip, dan tang kabel. Tang kombinasi. Tang ini jenisnya yang paling banyak kita temukan di bengkel atau juga di rumah tangga. Fungsinya adalah untuk memegang dan memotong benda kerja. Bentuknya yang seperti ini. Jenis ini disebut dengan tang kombinasi. Selanjutnya adalah tang potong. Berfungsi untuk memotong kabel dan benda kerja lunak. Nah, ini jenisnya adalah tang potong itu. Kita bisa memotong kabel yang terbuat dari tembaga atau benda kerja yang terbuat dari aluminium atau tembaga. Selanjutnya adalah tang long nose. Berfungsi untuk memegang komponen yang sangat kecil pada tempat yang sempit. Bentuknya seperti ini. Inilah yang disebut dengan long nose ini. Pada bagian ujungnya mengecil. Berikutnya tang circlip. Berfungsi untuk melepas dan memasang circlip. Ini ada dua. Ada yang in dan X. In apabila kita gerakkan gagangnya ini, dia akan mengecil. Sedangkan yang X kalau kita gerakkan dia akan membesar. Selanjutnya adalah tang vice grip. Berfungsi untuk memegang atau menahan benda kerja atau komponen. Jenis ini bisa diatur besar kecilnya rahangnya ini dengan memutar skrup yang ada di bagian belakang. Sedangkan pada saat kita membuka, kita harus menekan bagian bawah ini sehingga dia akan mudah terbuka. Selanjutnya adalah tang kabel. Tang kabel ini berfungsi untuk memotong, mengelupas kabel dan memasang sepatu kabel. Bentuknya seperti ini. Ini banyak digunakan pada perbaikan-perbaikan sistem penerangan pada otomotif. Perawatan tang. Perawatan tang ini yang pertama adalah mempergunakan tang sesuai dengan fungsinya. Kemudian selesai pemakaian harus dibersihkan. Selanjutnya mengembalikan peralatan ke tempat semula dengan teratur. Tidak memukul handle tang dengan benda lain saat dipergunakan. Tidak menggerinda mata atau ujung mulut tang. Tidak dibenarkan menggunakan tang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Itulah cara merawat tang. Nah, pada kesempatan ini cukup sekian dahulu. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan lainnya. Terima kasih.